Pada suatu malam yang dingin, seorang gadis bernama Suzu dibawa keluar ke gudang oleh ayahnya. Sang ayah, yang merasa tidak sanggup lagi melihatnya, berharap Suzu tidak pernah dilahirkan dan memutuskan untuk meninggalkannya di sana sepanjang malam. Namun, beberapa menit kemudian, saudara laki-lakinya, Genta, keluar dan berusaha membebaskannya. Ia terkejut saat menyadari bahwa Suzu sudah tidak ada di sana. Dengan panik, ia berlari mengelilingi desa untuk mencarinya. Akhirnya, ia menemukan Suzu yang sedang menyeberangi jembatan, tampaknya hendak meninggalkan desa. Genta segera bergegas menghampirinya dan meminta maaf karena tidak mampu melindunginya dari perlakuan kasar ayah mereka. Ia merasa bahwa jika ia mencoba melindungi Suzu, dirinya sendiri hanya akan mendapat masalah. Suzu lahir dengan mata yang berbeda dari orang lain, sesuatu yang dalam Jepang feodal dianggap sebagai tanda kutukan. Karena itu, ia kerap diperlakukan dengan buruk dan dianggap tidak berharga. Menyadari bahwa kehidupannya di desa tidak akan pernah normal, Suzu meminta Genta untuk pulang dan meninggalkannya. Namun, Genta berdiri terdiam, merenungkan langkah selanjutnya. Pada akhirnya, ia menyadari bahwa ia lebih menyayangi Suzu dibandingkan anggota keluarga lainnya. Dengan penuh tekad, ia meraih tangan Suzu dan mengajaknya pergi bersama. Mereka meninggalkan rumah lama mereka di tengah hujan yang semakin deras. Udara semakin dingin, dan mereka tidak memiliki tempat berteduh. Genta kemudian membawa Suzu ke sebuah bangunan tua yang sudah lama ditinggalkan. Di sana, mereka berdua berusaha menghangatkan diri dengan saling berdekatan. Suzu akhirnya tertidur, dan Genta pun hampir kehilangan kesadarannya. Namun, sebelum benar-benar terlelap, ia melihat seorang pria mendekati mereka dan berbicara tentang memberikan mereka tempat tinggal. Ketika Genta terbangun, ia mendapati dirinya sedang digendong oleh pria tersebut. Sementara Suzu berjalan di samping mereka. Pria itu tampak lega melihat Genta akhirnya sadar. Setelah menurunkannya, mereka melanjutkan perjalanan menuju desa tempat pria itu tinggal. Desa tersebut sebagian besar dihuni oleh para pandai besi yang ahli dalam menempa katana. Semua penduduknya bekerja keras setiap hari. Setibanya di rumah pria tersebut, ia membuka pintu dan putrinya segera berlari keluar untuk menyambutnya. Gadis kecil itu tampak senang melihat ayahnya kembali, tetapi juga penasaran dengan dua anak yang dibawa ayahnya. Pria itu kemudian menjelaskan bahwa mulai sekarang, Genta dan Suzu akan tinggal bersama mereka. Ia bertanya kepada putrinya apakah ia setuju dengan keputusan tersebut. Dengan antusias, gadis kecil itu menyetujuinya, karena kini ia akan memiliki teman bermain. Ia pun memperkenalkan dirinya kepada Genta sebagai Shiryuki, dan berharap mereka bisa hidup rukun bersama. Malam itu, Genta kesulitan tidur. Melihat hal itu, pria bernama Motoaru yang sedang membersihkan pedangnya bertanya apakah ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Genta, yang penasaran, bertanya apakah Motoaru adalah seorang samurai. Namun, Motoaru menjelaskan bahwa ia sebenarnya adalah seorang penjaga yang bertugas melindungi orang-orang penting serta menjaga keamanan tempat-tempat tertentu. Hari-hari berlalu, dan Genta serta Suzu mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan di desa tersebut. Genta bahkan mulai berlatih menggunakan pedang di bawah bimbingan Motoaru. Sebagai seorang pemula, ia masih sering terjatuh saat bertarung, tetapi Motoaru meyakinkannya bahwa dengan latihan yang tekun, suatu hari nanti ia pasti akan menjadi ahli pedang yang hebat. Tahun demi tahun berlalu, dan Genta akhirnya menjadi seorang penjaga bagi gadis kuil. Ia menghadiri pertemuan penting yang dihadiri oleh para pejabat desa serta gadis kuil. Selama pertemuan, salah satu pejabat memuji Genta atas kemampuannya dalam membasmi iblis yang mengancam desa. Genta hanya menjawab bahwa ia sekadar menjalankan tugasnya. Ia juga melaporkan bahwa iblis terakhir yang ia hadapi berusaha menyamar sebagai manusia untuk menyelinap ke desa. Mendengar hal ini, beberapa pejabat tampak cemas. Salah satu dari mereka berspekulasi bahwa iblis mungkin mengincar gadis kuil, mengingat legenda yang menyebutkan bahwa jika iblis memakan hati seorang gadis kuil, ia bisa menjadi abadi. Selain itu, ada juga kemungkinan bahwa iblis tersebut mengincar Ure, pedang suci yang diwariskan oleh para gadis kuil selama beberapa generasi. Pedang ini dibuat oleh seorang pandai besi terkenal dan diakini memiliki kekuatan mistis di dalamnya. Jika iblis benar-benar menginginkan pedang tersebut, maka itu dapat menjadi ancaman besar bagi seluruh desa. Kepala desa segera meminta semua orang untuk tetap waspada. Namun, Kamasa, salah satu penjaga lainnya,
mengklaim bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena ia dan Genta bertugas melindungi gadis kuil. Meski begitu, ia secara terbuka menyatakan bahwa menurutnya Genta tidak memenuhi syarat untuk pekerjaan tersebut. Perselisihan hampir saja terjadi antara Genta dan Kamasa, tetapi kepala desa dan gadis kuil segera menenangkan mereka. Setelah pertemuan berakhir, semua orang meninggalkan kuil, kecuali Genta yang tetap tinggal untuk menjalankan tugasnya menjaga gadis kuil. Ketika mereka berdua sendirian, gadis kuil itu keluar dari kamarnya. Ternyata ia adalah Shiryuki. Genta terkejut dan bertanya mengapa Shiryuki bertindak ceroboh. Karena seharusnya seorang gadis kuil tidak boleh begitu mudah menampakkan dirinya. Namun, Shiryuki tersenyum dan mengatakan bahwa mereka telah menjadi sahabat selama bertahun-tahun. Sehingga menurutnya tidak ada alasan untuk bersikap terlalu formal di antara mereka. Ginta memberitahu Shiryuki bahwa Suzu juga berada di kuil. Meskipun tempat itu seharusnya terlarang bagi orang biasa. Seharusnya, Suzu tidak berada di sana. Anehnya, Suzu tidak tampak mengalami perubahan fisik yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Ketika Ginta dan Shiryuki membangunkannya, Suzu merasa sangat gembira dapat bertemu kembali dengan kakaknya. Selama ini, Ginta begitu sibuk dengan tugasnya sebagai pembasmi iblis sehingga ia jarang memiliki waktu untuk bertemu dengan Suzu. Namun, meskipun ia senang bisa bertemu kembali, Ginta tetap menegur adiknya karena telah memasuki area terlarang. Suzu merasa tidak adil. Mengapa Ginta diperbolehkan menemui Shiryuki kapan saja, sementara dirinya tidak? Meskipun demikian, aturan tetaplah aturan. Ginta pun meminta Suzu untuk segera kembali ke rumah mereka. Setelah Suzu pergi, kepala desa kembali ke kuil dengan membawa urusan penting yang perlu ia diskusikan dengan Shiryuki. Ia meminta Ginta untuk memberikan mereka sedikit privasi. Awalnya, Ginta menolak karena tugasnya sebagai penjaga adalah selalu berada di sisi Shiryuki. Namun, Shiryuki menenangkannya dan mengatakan bahwa ia bisa beristirahat untuk malam itu. Akhirnya, Ginta mengalah dan pulang ke rumah. Sementara itu, di luar desa, dua iblis memperhatikan Suzu. Mereka tampak tertarik pada gadis itu karena mata khas yang dimilikinya. Malam itu, Shiryuki menyelinap keluar dari kuil untuk menemui Ginta. Ia memiliki sesuatu yang sangat penting untuk dikatakan. Sebelumnya, kepala desa telah berbicara dengannya dan mengatakan bahwa sebagai gadis kuil, ia harus memastikan adanya penerus yang dapat menggantikannya jika suatu hari nanti ia terbunuh oleh iblis. Meskipun terdengar mengerikan, Shiryuki mengakui bahwa kepala desa ada benarnya. Oleh karena itu, telah diputuskan bahwa ia harus segera menikah. Pilihan jatuh pada Kiyomasa, putra kepala desa, yang suatu hari nanti akan menggantikan ayahnya sebagai pemimpin desa. Ginta tidak tahu bagaimana harus menanggapi kabar ini, sementara Shiryuki sendiri tampak tidak bahagia dengan keputusan tersebut. Dengan suara lirih, ia mengakui bahwa ia sebenarnya jatuh cinta pada Ginta. Shiryuki bahkan mengakui bahwa alasan ia menyelinap keluar malam ini adalah untuk meminta Ginta melarikan diri bersamanya dan memulai hidup baru di tempat lain. Namun, ia sadar bahwa Ginta tidak akan pernah menyetujuinya. Ginta telah bersumpah untuk melindungi desa dan berlatih bertahun-tahun demi tujuan itu, sama seperti Shiryuki yang telah mengikrarkan sumpahnya sebagai gadis kuil. Jika mereka memilih untuk pergi sekarang, itu berarti mengkhianati semua yang telah mereka perjuangkan. Waktu berlalu, dan suatu hari Ginta kembali dipanggil untuk menghadiri rapat desa. Dalam pertemuan itu, para pejabat melaporkan adanya penampakan iblis di hutan. Ginta pun ditugaskan untuk membasmi makhluk tersebut dan segera bersiap untuk berangkat. Namun, sebelum ia pergi, Kiyomasa menghadangnya. Ia tahu bahwa Ginta pasti telah mendengar kabar pertunangannya dengan Shiryuki, tetapi ia tidak mengerti mengapa Ginta tampak begitu tenang, seolah-olah ia sama sekali tidak terganggu oleh hal itu. Ginta hanya menjawab dengan santai bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Baginya, yang paling penting adalah keselamatan gadis kuil dan desa mereka. Yang mengejutkan, Kiyomasa sama sekali tidak berniat menyombongkan diri tentang pertunangannya dengan Shiryuki. Ia justru merasa bingung dan tidak nyaman dengan situasi ini. Ia tahu bahwa Shiryuki mencintai Ginta, dan ia juga sadar bahwa Ginta memiliki perasaan yang sama terhadapnya. Itu sebabnya, pernikahan ini terasa seperti suatu kesalahan baginya. Namun, Ginta telah mengambil keputusan. Tanpa menunjukkan emosi apapun, ia meninggalkan desa untuk menjalankan misinya. Begitu memasuki hutan, Ginta tiba-tiba diserang oleh seekor iblis besar. Sebelum pertarungan dimulai,
Ia bertanya apakah iblis itu datang sendirian, karena laporan sebelumnya menyebutkan adanya 2 iblis. Iblis besar itu tersenyum dan menjelaskan bahwa rekannya sedang menjalankan urusan lain di desa. Jawaban itu membuat Ginta khawatir, tetapi ia tidak punya pilihan selain menghadapi lawan di hadapannya terlebih dahulu. Dengan cepat, ia menyerang dan berhasil menebas salah satu lengan iblis tersebut. Namun, meskipun kehilangan tangan, iblis itu tampak tidak marah sama sekali. Sebaliknya, ia justru terkesan dengan keterampilan Ginta. Sementara itu, di desa, Suzu berhadapan langsung dengan iblis kedua. Ia gemetar ketakutan. Iblis itu mencoba menenangkannya dan berkata bahwa tidak ada alasan bagi Suzu untuk merasa takut. Bagaimanapun, Suzu adalah iblis, sama seperti dirinya. Namun, Suzu menolak mempercayai kata-kata makhluk itu. Iblis tersebut menatap Suzu dengan penuh perhatian dan segera menyadari sesuatu. Rasa sayang Suzu terhadap Ginta telah menghalanginya untuk menjadi iblis sepenuhnya. Iblis itu tampak frustrasi. Jelas bahwa Ginta telah mengelilingi Suzu dengan kasih sayang yang cukup besar, hingga membuatnya tetap berada di sisi manusia. Suzu sangat mencintai kakaknya, dan mendengar iblis itu memuji Ginta justru membuatnya merasa lebih tenang. Sekarang setelah Suzu tidak lagi ketakutan, iblis itu mencoba membujuknya untuk menggunakan kekuatannya dan bergabung dengannya. Ia bahkan berjanji bahwa ia tidak akan menyakiti Suzu dengan cara apapun. Semua orang tahu bahwa iblis tidak bisa berbohong, sehingga Suzu mulai mempertimbangkan perkataannya. Namun, pada akhirnya, Suzu tetap menolak tawaran tersebut. Ia tahu ada kemungkinan iblis itu akan membahayakan Ginta, dan ia tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Iblis itu menghela napas dan mengakui bahwa Suzu mungkin benar. Namun, alih-alih menyerah, ia mencoba pendekatan lain. Dengan menggunakan kekuatannya, ia menunjukkan kepada Suzu sebuah penglihatan, sebuah pemandangan yang membuatnya terkejut dan bingung. Dalam penglihatan itu, Shiryuki tampak berdiri di dalam kuil, perlahan melepaskan jubahnya, seolah-olah sedang bersiap untuk suatu ritual yang misterius. Melihat penglihatan itu membuat Suzu merasa sakit, tetapi karena gambar tersebut bukan berasal dari Ginta, ia bertanya kepada iblis apakah apa yang dilihatnya benar-benar nyata. Iblis itu menjelaskan bahwa kemampuannya memungkinkan dirinya untuk melihat masa depan, dan ia juga bisa membagikan penglihatan tersebut kepada orang lain. Apa yang baru saja Suzu lihat adalah sesuatu yang akan terjadi. Namun, jika Suzu masih tidak mempercayainya, ia bersedia membawanya langsung ke kuil agar ia bisa melihat dengan mata kepalanya sendiri. Sementara itu, Ginta masih bertarung melawan iblis besar. Namun, sebelum melanjutkan pertarungan, ia ingin tahu alasan sebenarnya mengapa iblis menyerang manusia. Iblis besar itu menjawab bahwa itu adalah bagian dari tujuan hidup mereka. Tidak semua iblis harus membunuh manusia, tetapi setiap iblis memiliki tugas yang harus mereka penuhi. Tujuan iblis besar itu saat ini adalah untuk menunda Jaken, iblis lain yang memiliki kekuatan asimilasi, kemampuan untuk memperoleh kekuatan iblis lain dengan memakannya, bahkan memungkinkan dirinya untuk mengubah bentuk tubuhnya sesuka hati. Jaken tidak bisa membiarkan hal ini berlanjut, jadi ia segera menyerang dalam upaya membunuh Bulk, si iblis besar, sekali dan untuk selamanya. Namun, Bulk merespons dengan cepat, melukai lengan Jaken sebelum ia bisa memberikan serangan fatal. Saat Jaken mencoba menebas leher Bulk, iblis besar itu justru menghancurkan senjatanya dengan giginya. Menurut semua catatan, seharusnya Jaken sudah mati, tetapi pada detik terakhir, ia berhasil meraih pecahan pedangnya yang hancur dan menusukkannya dalam-dalam ke jantung Bulk sebelum iblis itu sempat memberikan serangan balasan. Jaken akhirnya keluar sebagai pemenang. Meskipun kalah, Bulk justru tampak puas. Ia merasa lega karena telah menyelesaikan misinya. Ia kemudian mengungkapkan bahwa iblis lain yang datang bersamanya memiliki kekuatan pandangan ke depan dan telah melihat jauh ke masa depan. Tepatnya 170 tahun ke depan. Dalam penglihatan itu, iblis terkuat sepanjang masa akan muncul di tempat ini. Itulah alasan mereka datang sejak awal. Begitu Bulk menyebut tentang iblis yang tinggal di desa, Jaken menyadari bahwa ia pasti berbicara tentang Suzu. Namun, sebelum ia sempat bereaksi, Bulk memberikan hadiah sebagai ucapan selamat atas kemenangan Jaken. Tiba-tiba, lengan Bulk yang sebelumnya terputus bergerak sendiri dan meraih kepala Jaken, meremasnya hingga ia kehilangan kesadaran. Di kuil, Kiyomasa berada di atas Shiryuki. Yang perlu ia lakukan hanyalah memastikan pernikahan mereka menghasilkan penerus,
Dan dengan Ginta sedang berada di luar desa dalam misi, ini adalah kesempatan yang tepat. Namun, sebelum sesuatu bisa terjadi, gadis iblis itu merobek tirai dan memperlihatkan semuanya kepada Suzu. Suzu benar-benar hancur melihat pemandangan tersebut. Di saat yang sama, Ginta terbangun di hutan. Anehnya, lengan yang sebelumnya hilang telah pulih sepenuhnya. Namun, ia tidak punya waktu untuk memikirkannya sekarang. Suzu mungkin dalam bahaya. Tanpa ragu, ia segera berlari kembali ke desa. Sementara itu, Suzu masih berusaha memahami apa yang baru saja ia saksikan. Selama ini, ia sudah menerima kenyataan bahwa Ginta mencintai Shiryuki. Ia bahkan rela menahan pertumbuhannya agar tidak menjadi penghalang hubungan mereka. Namun, sekarang setelah ia mengetahui bahwa Shiryuki justru akan menikah dengan pria lain, perasaan sakit hati itu berubah menjadi kemarahan yang tak tertahankan. Ia sangat kecewa bahwa Shiryuki berani mengkhianati cinta Ginta. Dengan sedikit dorongan dari gadis iblis, Suzu akhirnya memutuskan untuk membunuhnya. Saat kemarahannya memuncak, kekuatan iblisnya akhirnya bangkit sepenuhnya. Ruangan seketika dipenuhi oleh asap hitam, dan dalam sekejap, Suzu mengambil bentuk dewasanya. Kiyomasa, yang menyadari bahaya yang mengancam, segera menghunus pedang legendarisnya dan mencoba menyerang Suzu. Namun, Suzu dengan mudah menaklukkannya sebelum ia bisa berbuat apa-apa. Setelah itu, ia membawa tubuh Kiyomasa keluar karena ada sesuatu yang ingin ia lakukan, meninggalkan Shiryuki sendirian di dalam kuil. Beberapa saat kemudian, Ginta tiba di kuil. Melihat Shiryuki masih hidup, ia segera berlari ke arahnya. Namun, sedetik kemudian, kepala Shiryuki dipenggal oleh Suzu. Ginta membeku, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Saat ia menoleh, Suzu berdiri di belakangnya, memegang kepala Shiryuki di tangannya. Dengan suara tenang namun penuh kebencian, Suzu mulai menjelaskan alasan di balik tindakannya, tentang bagaimana Shiryuki telah mengkhianati cinta Ginta. Namun, Ginta sudah mengetahui semuanya sejak awal. Bahkan jika ia tidak mengetahuinya, itu tetap bukan alasan bagi Suzu untuk membunuh Shiryuki. Saat itulah Ginta menyadari bahwa Suzu yang ia kenal dan sayangi sudah lama menghilang. Dengan kematian Shiryuki, satu-satunya hal yang tersisa dalam dirinya hanyalah kebencian. Seketika, kekuatan iblis dalam tubuhnya mulai bereaksi, menyatu dengannya dan mengubahnya sepenuhnya. Sekarang, Ginta menatap Suzu dengan tatapan jijik. Suzu tidak mengerti mengapa Ginta melihatnya seperti itu. Ia hanya ingin Ginta bahagia. Apakah itu berarti Ginta juga akan meninggalkannya seperti orang lain? Jika itu yang terjadi, maka ia tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Dengan penuh tekad, ia mencoba menikam Ginta di perutnya. Namun, serangannya hampir tidak memberikan luka apapun pada Ginta. Sebaliknya, Ginta langsung membalas dengan pukulan keras yang menghantam tubuhnya. Meskipun terkena serangan hebat, Suzu berhasil bertahan. Ginta bersiap untuk menghabisinya, tetapi sebelum ia bisa melakukannya, gadis iblis itu melompat masuk dan mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Suzu. Dengan napas terakhirnya, ia menyuruh Suzu untuk melarikan diri selagi masih ada kesempatan. Suzu mulai berjalan pergi. Namun, sebelum ia menghilang ke dalam kegelapan, ia menoleh ke arah Ginta dan mengucapkan kata-kata terakhirnya. Aku tidak punya apa-apa lagi di dunia ini. Tapi tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, suatu hari nanti aku akan menghancurkan semuanya. Pada tahun 1850-an, Ginta, yang kini dikenal dengan nama Gina, telah membangun reputasi luar biasa sebagai seorang pemburu iblis. Suatu hari, ia dipanggil oleh seorang pria kaya untuk menjalankan sebuah misi khusus. Pria tersebut memperkenalkan Gina kepada asistennya yang bernama Denji, dan menjelaskan bahwa Gina dapat bertanya lebih lanjut mengenai tugas tersebut kepada Denji jika diperlukan. Setelah itu, pria tersebut meninggalkan ruangan. Denji kemudian menyapa Gina dan menanyakan sejauh mana ia telah mengetahui tentang misi yang akan dijalankan. Pria kaya itu sebelumnya telah menceritakan tentang putri kesayangannya, Natsu, dan bagaimana ia ingin agar Gina melindunginya dari kemunculan iblis yang akhir-akhir ini semakin sering terjadi. Namun, rupanya misi itu tidak sesederhana yang dijelaskan. Pada dasarnya, Gina diminta untuk menjadi pengawal pribadi Natsu. Sejak usia 13 tahun, Natsu mengaku sering mendengar suara iblis di luar kamarnya. Iblis itu selalu mengatakan hal yang sama, "Kembalikan putriku padaku."
Hal ini membuat Natsu sangat ketakutan, karena ia merasa iblis itu berniat menculiknya. Ketika itu, Natsu tiba-tiba masuk ke ruangan untuk mencari Denji dan melihat Gina sedang duduk di sana. Ia langsung berasumsi bahwa Gina adalah pengawal yang disebutkan ayahnya. Namun, saat Gina mencoba memperkenalkan diri, Natsu memotong pembicaraannya. Ia menolak berinteraksi dan langsung menyuruh Gina pergi, karena menganggapnya hanya seorang penipu yang berpura-pura menjadi pemburu iblis. Denji berusaha meyakinkan Natsu bahwa Gina adalah pemburu iblis yang sesungguhnya, yang telah dicari dengan susah payah oleh ayahnya. Meski demikian, Natsu tetap tidak mempercayainya dan memerintahkan Zenji untuk mengusir Gina. Malam harinya, Natsu duduk di tempat tidurnya dengan perasaan takut. Zenji pun duduk di luar pintu kamarnya untuk menenangkannya. Seandainya Gina tidak diusir, kehadirannya tentu akan lebih meyakinkan. Namun karena keadaan seperti itu, Denji bersedia berjaga sepanjang malam demi membuat Natsu merasa lebih aman. Walaupun ia sendiri meragukan kemampuannya dalam menghadapi iblis. Natsu merasa lega karena Denji mau melindunginya. Namun sekaligus kecewa karena Zenji tampaknya tidak sepenuhnya mempercayainya. Ia merasa, ayahnya pun mungkin sama. Sebab jika tidak, mengapa harus menyewa seseorang seperti Gina untuk mengatasi masalah ini? Denji tidak bisa memastikan apakah ayah Natsu benar-benar percaya pada keberadaan iblis itu. Namun, ia yakin bahwa sang ayah benar-benar peduli terhadap keselamatan Natsu, meskipun mereka tidak memiliki hubungan darah. Tiba-tiba, suara iblis itu terdengar lagi, membuat Natsu ketakutan. Ia memohon bantuan Zenji, namun pria itu sendiri diliputi ketakutan. Saat iblis itu muncul, Denji meminta Natsu tetap di dalam kamar sementara ia mencoba menangani makhluk tersebut, walau tidak tahu bagaimana cara melawannya. Saat iblis itu hampir menyerangnya, tiba-tiba lengan makhluk itu dipotong oleh Gina yang datang tepat waktu. Gina sempat meminta iblis itu mengungkapkan identitasnya, tetapi ketika tidak mendapat jawaban, ia segera menebasnya menjadi dua bagian. Tubuh iblis itu jatuh dan berubah menjadi asap hitam, yang menandakan bahwa makhluk itu belum sepenuhnya mati. Denji dan Natsu pun selamat untuk sementara. Natsu mengenali Gina sebagai orang yang telah ia usir sebelumnya, lalu bertanya apakah ia masih menganggap Gina seorang penipu. Ia juga menanyakan apakah iblis itu benar-benar telah mati. Gina menjelaskan bahwa menurut pengalamannya, iblis yang benar-benar mati akan berubah menjadi kabut putih. Karena iblis itu menjadi kabut hitam, besar kemungkinan ia akan kembali. Keesokan harinya, Denji mengucapkan terima kasih kepada Gina karena telah menyelamatkan mereka. Ia juga memintanya untuk tinggal 1 malam lagi, karena mereka menduga iblis itu akan datang kembali. Gina bersedia membantu, namun ia ingin mengetahui lebih lanjut tentang latar belakang Natsu. Ia merasa penasaran karena suara iblis itu semalam sempat berkata, "Kembalikan putriku padaku." Denji lalu menjelaskan bahwa Natsu sebenarnya adalah anak angkat dari majikannya. Orang tua kandung Natsu berasal dari keluarga besar milik sang bos, namun mereka telah meninggal. Karena itulah bos memutuskan untuk merawat dan membesarkan Natsu. Denji meyakinkan Gina bahwa Natsu bukanlah anak dari iblis. Jikapun ia memiliki darah iblis, mustahil sang bos akan mengadopsinya, karena istri bos sendiri dibunuh oleh iblis. Putra kandungnya juga menghilang setelah kejadian itu, dan bos sangat membenci iblis sejak saat itu. Pada malam berikutnya, Natsu makan malam bersama ayah angkatnya. Ia menanyakan apakah semuanya berjalan baik dengan pengawal barunya. Meski awalnya meragukan Gina, kini ia yakin bahwa Gina benar-benar seorang pemburu iblis setelah melihat aksinya langsung. Natsu juga penasaran mengapa ayahnya memilih Gina secara khusus. Sang ayah menjawab bahwa ada desas-desus mengenai kemunculan iblis di sekitar daerah itu. Dan pada waktu yang sama beredar kabar tentang seorang pemburu iblis yang mampu membunuh iblis hanya dengan 1 tebasan, asalkan dibayar. Ia telah memastikan kebenaran rumor itu, dan merasa tak ada orang yang lebih tepat untuk melindungi Natsu. Natsu merasa senang, karena ia sadar bahwa ayah angkatnya benar-benar peduli padanya. Meskipun bukan anak kandung, ia selalu merasa disayangi,
walau tetap dihantui oleh gosip dan prasangka buruk orang-orang tentang asal-usulnya. Malam itu, Denji dan Gina duduk di luar kamar Natsu seperti yang direncanakan. Natsu tiba-tiba keluar dan meminta Gina menyebutkan namanya, karena sebelumnya ia tak sempat mendengarnya. Karena ayahnya sangat menghormati Gina, Natsu pun memutuskan untuk mulai mempercayainya. Gina melihat bahwa Natsu sangat menyayangi ayah angkatnya, dan menurutnya itu wajar, karena pria itu telah menerimanya dan memberinya tempat tinggal. Saat mereka mengobrol, Natsu bertanya kepada Gina bagaimana dia bisa begitu yakin. Gina pun menjelaskan bahwa ia memiliki sedikit sejarah dengan iblis tersebut, sehingga ia tahu bahwa makhluk itu tidak mungkin merupakan ibu Natsu. Gina kemudian mengatakan bahwa ada berbagai cara iblis bisa lahir di dunia ini. Mereka bisa berasal dari dua orang tua iblis, dari gabungan antara manusia dan iblis. Atau, dalam kasus yang lebih jarang, iblis bisa tercipta dari ketiadaan. Iblis semacam itu muncul dari esensi emosi yang kuat, terutama yang bersifat negatif. Ketika emosi negatif menumpuk dalam diri seseorang, terkadang emosi itu bisa mengambil bentuk fisik sebagai iblis. Natsu mulai merasa takut setelah melihat iblis itu lagi. Dengan tenang, Gina mendekati iblis tersebut dan mulai memintanya untuk menyebutkan namanya. Namun, iblis itu tampaknya tidak cukup pintar untuk memahami apa yang dikatakan Gina. Saat iblis itu menyerang, Gina menampar wajahnya dan menjepitnya ke tanah. Denji mendesak Gina agar segera membunuh iblis itu, tetapi Gina menjawab bahwa jika ia membunuhnya sekarang, iblis itu hanya akan kembali lagi. Natsu pun bertanya mengapa hal itu bisa terjadi. Gina menjelaskan bahwa iblis tersebut sebenarnya adalah perwujudan dari emosinya sendiri. Ia muncul sebagai respons atas keyakinan Natsu bahwa membuat kekacauan akan menarik perhatian ayahnya. Awalnya, Natsu sulit mempercayainya. Namun, semua yang dikatakan Gina terdengar masuk akal. Dalam hati, Natsu menginginkan sesuatu yang bisa membuat ayahnya memperlakukannya seperti seorang anak perempuan sejati. Dan dari keinginan itulah, makhluk mengerikan ini terwujud. Gina mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk mengusir iblis tersebut adalah dengan mengendalikan kembali emosinya. Namun, Natsu tidak tahu bagaimana caranya. Gina menasihatinya bahwa yang perlu dilakukan hanyalah berdamai dengan perasaannya sendiri, dan dengan tulus meminta Gina untuk membunuh iblis itu. Setelah merenung sejenak, Natsu menyadari bahwa yang ia inginkan hanyalah dicintai oleh Juo sebagai seorang ayah. Tapi ia merasa ayahnya tidak peduli padanya seperti yang ia harapkan. Karena itu, ia percaya bahwa jika ia diserang oleh iblis, mungkin sang ayah akan mulai menunjukkan cinta padanya. Dan kini, perasaan negatif itu telah mewujud menjadi iblis di hadapannya. Dalam arti tertentu, iblis itu adalah bagian dari dirinya. Namun, Denji menenangkannya agar tidak berpikir seperti itu. Meskipun iblis itu berasal dari perasaannya, bukan berarti ia adalah dirinya. Denji meyakinkan bahwa Juo mencintai Natsu lebih dari apapun di dunia, begitu pula sebaliknya. Hanya saja mereka tidak pandai dalam mengungkapkan perasaan. Denji mengatakan bahwa Natsu harus mulai menghadapi perasaannya dengan jujur, dan berjanji bahwa ia akan berada di sampingnya untuk membantunya melewati semuanya. Kata-kata Denji memberi Natsu keberanian untuk akhirnya melepaskan keraguan dan kebencian diri yang selama ini melahirkan iblis tersebut. Ia pun berkata kepada Gina untuk membunuhnya, sekali dan untuk selamanya. Setelah mendengar permintaan itu, Gina mencabut pedangnya dan menebas iblis itu menjadi dua. Kali ini, tubuh iblis itu memudar menjadi kabut putih, dan Gina yakin makhluk itu tidak akan kembali. Namun, malam harinya, setelah Natsu tertidur, tubuh iblis itu mulai mewujud kembali. Gina sebenarnya telah menduga hal ini. Jika iblis itu sepenuhnya terbentuk dari emosi negatif Natsu, maka iblis itu seharusnya lenyap setelah Natsu memutuskan untuk melepaskannya. Ini berarti, ada emosi dari orang lain yang ikut menyatu dalam iblis itu. Dan sejauh yang Gina tahu, hanya ada satu orang lain di wilayah itu yang mungkin cukup kuat untuk menciptakan iblis, yaitu istri Juo yang telah meninggal. Dengan emosi negatif Natsu yang sudah hilang, iblis itu mulai kesulitan mempertahankan wujudnya. Namun, panggilannya bukan lagi ditujukan kepada Natsu, melainkan kepada Suzu. Itu berarti Gina adalah putra Juo yang telah hilang, dan iblis ini adalah ibu dari Juo dan Suzu. Gina sebenarnya tidak memiliki banyak kenangan tentang ibunya ketika masih hidup, namun ia merasa sedih bahwa semuanya harus berakhir seperti ini.
Yang bisa ia lakukan sekarang hanyalah mengakhiri penderitaan ibunya agar arwahnya bisa tenang dan melanjutkan perjalanan. Keesokan paginya, Gina bersiap untuk pergi. Denji dan Natsu keluar untuk mengucapkan terima kasih atas semua bantuannya. Gina mengatakan bahwa tidak perlu mengucapkan terima kasih karena ia sudah menerima hadiahnya. Selain itu, ini adalah caranya menebus kesalahan di masa lalu. Natsu tidak memahami maksudnya. Gina pun menjelaskan bahwa seiring bertambahnya usia, ia punya lebih banyak waktu untuk merenungkan masa lalu. Dulu, saat melarikan diri bersama Suzu, ia merasa telah melakukan hal yang benar. Namun ia tidak pernah berpikir tentang bagaimana tindakannya akan memengaruhi ayahnya, atau dunia secara keseluruhan. Natsu masih tidak sepenuhnya mengerti, dan Gina hanya berpesan agar ia menghargai segala bentuk kebaikan yang ditunjukkan oleh ayahnya. Setelah itu, Gina pun pergi. Beberapa saat kemudian, Juo muncul. Denji bertanya mengapa Juo tidak ikut mengucapkan terima kasih kepada Gina. Namun Juo merasa tidak perlu, karena sejak awal ia tahu bahwa Gina akan mampu menyelesaikan tugasnya. Denji heran mengapa Juo bisa sebegitu percaya pada seseorang yang kelihatannya hanya pembasmi iblis biasa. Namun Juo menjawab bahwa itu hal yang wajar bagi seorang ayah, memiliki keyakinan pada anaknya. Orang-orang lain memang belum tahu bahwa Gina adalah putra Juo, dan Juo tidak berniat memberitahu mereka. Ia hanya menyuruh Zenji untuk kembali bekerja, atau jabatannya akan diturunkan. Tak ingin diturunkan pangkat, Denji segera kembali bekerja. Juo juga beranjak pergi, namun sebelum itu, Natsu memanggilnya. Ia bertanya apakah ada sesuatu yang bisa ia lakukan untuk membantu. Juo penasaran mengapa Natsu menanyakan hal itu. Natsu menjelaskan bahwa Gina mengatakan padanya bahwa ia harus membalas semua kebaikan yang telah diberikan Juo. Juo tersenyum. Ia senang mendengar bahwa Gina masih menganggapnya sebagai orang yang baik. Namun, ia mengatakan kepada Natsu bahwa tak perlu membalas apapun. Beberapa hari kemudian, JN tampak duduk di sebuah restoran sederhana di kota lain. Ia menikmati semangkuk mie panas sambil berbincang santai dengan pemilik restoran dan putrinya. Di tengah percakapan, sang pemilik sempat mengeluhkan kaisar yang dianggapnya tidak mampu menangani para bajak laut yang berkeliaran di laut sekitar, serta isu mengerikan mengenai seorang pembunuh berantai yang dikabarkan menghantui kota. Namun, JN segera memperingatkan pria itu untuk lebih berhati-hati dalam berbicara. Mendengar hal tersebut, pemilik restoran pun cepat-cepat mengganti topik dan bertanya tentang rasa mie yang disajikannya. JN dengan jujur mengatakan bahwa rasa mie tersebut cukup hambar dan tidak terlalu istimewa. Anehnya, sang pemilik tidak tersinggung. Ia justru tampak senang dengan kejujuran JN karena ia tahu persis kualitas makanannya. Namun begitu, ia tetap merasa penasaran mengapa JN masih sering datang ke restorannya. Padahal tidak banyak hal yang bisa dilakukan di kota yang sepi itu. Putrinya sempat mencoba menenangkan ayahnya agar tidak menakuti satu-satunya pelanggan mereka. Tetapi si pemilik yakin bahwa JN tidak keberatan dengan candaan semacam itu. Dalam percakapan berikutnya, JN bertanya mengapa pria itu memilih membuka restoran di kota ini sejak awal. Dengan nada tenang, sang pemilik menjawab bahwa ia hanya ingin melarikan diri dari masa lalunya. Setelah selesai makan, JN membayar pesanannya. Sang pemilik, yang tampak penasaran, bertanya bagaimana JN mendapatkan penghasilan. Dengan santai, JN menjawab bahwa ia membunuh iblis untuk mencari nafkah. Awalnya, pria itu tertawa kecil mendengarnya. Namun kemudian ia justru memberikan beberapa petunjuk tentang kemungkinan pekerjaan selanjutnya. Ia kembali menyinggung soal pembunuh berantai yang sempat ia ceritakan, menyebut bahwa ada banyak kisah menyeramkan seputar para korbannya. Yang membuat kasus ini mengerikan adalah karena pelaku tidak menggunakan senjata apapun. Mayat-mayat yang ditemukan berada dalam kondisi sangat mengenaskan, dan jumlah korban yang hilang tidak sebanding dengan mayat yang berhasil ditemukan. Rasa penasaran JN pun tumbuh. Ia bertanya mengenai lokasi di mana si pembunuh biasanya beraksi sebelum beranjak pergi. Namun, sebelum JN benar-benar pergi, putri pemilik restoran datang untuk mengingatkannya agar berhati-hati saat malam. JN hanya tersenyum dan berkata bahwa ia sudah cukup dewasa dan tidak memerlukan perlindungan seperti anak kecil. Namun gadis itu membalas bahwa sikap JN yang terkesan dingin justru menunjukkan bahwa ia masih belum benar-benar dewasa. Malam harinya, JN pergi ke jembatan tempat sang pembunuh dikabarkan sering muncul. Namun setelah menunggu cukup lama tanpa melihat tanda-tanda apapun, ia memutuskan untuk kembali ke penginapannya. Tepat ketika ia hendak pergi,
Suara jeritan seorang wanita menggema dari kejauhan. Tanpa pikir panjang, JN segera berlari menuju arah suara tersebut dan menemukan 3 orang tergeletak tak bernyawa di jalan. Anehnya, tak ada siapapun di sekitar tempat kejadian. Ketiga korban adalah laki-laki, namun suara jeritan yang ia dengar jelas milik seorang wanita, yang membuat JN merasa ada yang janggal. Saat ia memeriksa luka-luka korban, perasaannya mulai tak enak. Dan tepat ketika ia sedang fokus, ia menyadari kehadiran seseorang di belakangnya. Saat berbalik, tak ada siapapun di sana. Namun, ia tetap bersiaga dan berhasil menahan serangan dari sosok tak terlihat. Ia mencoba melawan balik, tetapi sulit mengenai sesuatu yang tidak bisa dilihatnya. Saat JN berusaha melacak keberadaan sosok itu, tiba-tiba punggungnya terluka oleh serangan lain yang juga tak terlihat. Ketika ia berbalik, penyerangnya sudah lenyap. Marah dan muak, JN memutuskan untuk tidak lagi menahan kekuatannya. Ia membangkitkan kekuatan iblis yang tersegel di lengannya, dan bersiap menghadapi serangan berikutnya. Begitu musuh menyerang lagi, JN membalas dengan pukulan penuh kekuatan, menghancurkan bilah musuh dan melemparkannya ke tanah. Kali ini, ia berhasil melukai lawannya. JN kemudian menantangnya untuk menyerang lagi. Namun, sosok itu tiba-tiba memohon gencatan senjata dan mulai memperlihatkan wujud aslinya. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Mosuk. JN bersiap menghabisinya, namun Mosuk cepat-cepat menyatakan bahwa ia tidak berniat bertarung. Saat ditanya mengapa ia menyerang, Mosuk menjelaskan bahwa ia sedang memburu pembunuh berantai tersebut juga. Ia mendengar bahwa pelakunya adalah iblis, dan sempat mengira JN adalah pelakunya. Namun, setelah mendengar JN menyebut sang pembunuh, Mosuk sadar bahwa ia salah orang, lalu memutuskan menyerah. JN bingung. Ia bertanya mengapa seekor iblis justru tertarik menangkap pembunuh berantai. Mosuk menjawab bahwa percakapan ini sebaiknya tidak dilanjutkan di tempat terbuka. Ia lalu mengajak JN ke rumahnya, tempat tinggal yang sederhana. Di sana, wujud Mosuk berubah menjadi seorang manusia tua yang tampak buruk rupa. Ia menjelaskan bahwa terkadang, iblis-iblis tua seperti dirinya memilih menjalani hidup sebagai manusia biasa. Ia pun menawarkan JN minuman keras murah dan mulai memperkenalkan diri lebih jauh. Mosuk mengatakan bahwa ia adalah salah satu iblis tingkat atas yang telah hidup lebih dari 100 tahun, berkat kemampuannya yang unik, yakni menjadi tak terlihat. JN sempat berkomentar bahwa Mosuk cukup lemah untuk ukuran iblis superior. Mendengar hal itu, Mosuk terlihat sedikit gugup. Ia menjelaskan bahwa sebutan iblis superior bukan merujuk pada kekuatan fisik, melainkan pada kemampuan khusus yang terbangun dalam diri mereka. Ia mengakui bahwa tidak semua iblis superior lebih kuat dari iblis biasa, dan dirinya termasuk yang lemah di antara mereka. Setelah itu, baik JN maupun Mosuk menyatakan bahwa mereka bukanlah pelaku pembunuhan berantai tersebut. Karena iblis tidak bisa berbohong, keduanya pun saling mempercayai. JN lalu bertanya mengapa Mosuk tidak memastikan kebenaran informasi terlebih dahulu sebelum menyerangnya. Mosuk menjawab bahwa ia memiliki dendam pribadi terhadap sang pembunuh. Ia menjelaskan bahwa pembunuh tersebut hanya membunuh laki-laki dan menculik para wanita, dan istrinya adalah salah satu korbannya. Mosuk tampak terpukul saat menceritakan bahwa istrinya adalah seorang manusia baik hati yang mencintainya meski tahu bahwa dirinya adalah iblis. Sang istri diculik sebulan yang lalu, dan 10 hari kemudian, tubuhnya ditemukan di sungai dalam kondisi yang mengenaskan. Mosuk berkata bahwa ia sebenarnya tidak begitu menyukai manusia, tetapi ia benar-benar mencintai istrinya. Itulah alasan mengapa ia tidak akan berhenti sebelum membalas dendam. Ia meminta JN untuk tidak ikut campur dan membiarkannya menyelesaikan urusan itu sendiri. Namun, JN menolak permintaan itu, karena tugasnya memang memburu iblis, dan ia tidak bisa menghindari hal tersebut. Mosuk akhirnya memahami posisi JN dan mengusulkan agar mereka bekerja sama. Ia hanya meminta satu hal, agar JN membiarkannya memberikan pukulan terakhir. JN tergerak oleh tekad Mosuk, dan akhirnya menyetujui kerja sama tersebut. Keesokan harinya, mereka berdua berpisah untuk mengumpulkan informasi mengenai pembunuh berantai itu. Sayangnya, mereka tidak menemukan petunjuk apapun. Mereka pun kembali ke rumah Mosuk dan menghabiskan waktu bersama sambil minum-minum. Dalam percakapan mereka, Mosuk bertanya mengapa JN membunuh iblis. Padahal dirinya sendiri juga seorang iblis. JN menjawab dengan santai bahwa ia melakukannya demi uang. Namun Mosuk tidak percaya bahwa itu satu-satunya alasan. Akhirnya, JN mengungkapkan alasan sebenarnya. Ia ingin menjadi lebih kuat,
agar suatu hari dapat menghentikan iblis tertentu. Mosuk menjadi penasaran, dan JN mulai menceritakan masa lalunya. Ia berkata bahwa meskipun ia membenci saudara perempuannya, Suzun, karena telah membunuh wanita yang dicintainya, ia sendiri tidak yakin apakah ia benar-benar sanggup membunuh Suzun. JN kemudian bertanya pada Mosuk, apa yang akan ia lakukan setelah dendamnya terbalaskan. Mosuk menjawab bahwa ia ingin kembali menjalani hidup yang damai dan merawat makam istrinya. Keesokan harinya, JN kembali ke restoran tempat biasa ia makan. Putri pemilik restoran bertanya apakah ia sudah menemukan petunjuk mengenai kasus pembunuh berantai itu. JN menjawab bahwa ia masih menyelidikinya, tetapi ia segera mengalihkan perhatian gadis itu dengan pujian. Ia mengatakan bahwa pelayan secantik dirinya seharusnya memiliki antrean panjang pelanggan yang menunggu di depan restoran. Gadis itu dan ayahnya langsung tersenyum mendengar pujian tersebut. Sang pemilik restoran bahkan bertanya apakah JN tertarik untuk pergi bersama putrinya, karena ia telah lama mencari calon menantu yang tampan. Mendengar itu, gadis tersebut segera menegur ayahnya agar berhenti mempermalukannya di depan satu-satunya pelanggan mereka. Ia mengatakan bahwa ia akan menemukan pria baik ketika waktunya tiba. Setelah ayahnya kembali ke dapur, gadis itu meminta maaf kepada JN atas tingkah laku ayahnya. Namun JN hanya tersenyum dan mengatakan bahwa itu bukan masalah. Ia malah menambahkan bahwa ayah gadis itu tampaknya sangat menyayanginya. Gadis itu tampak merenung sejenak, lalu bertanya apakah ayah JN tidak mencintainya. JN memutuskan untuk menjadikan gadis itu sebagai terapis tidak dibayar-nya malam itu, dan mulai bercerita. Ia mengatakan bahwa ayahnya tidak pernah menerima Suzun sebagai putrinya, dan suatu hari mereka berdua kabur dari rumah. Kini, ia mulai memahami alasan ayahnya membenci Suzun, tetapi masih ada banyak hal yang ia harap bisa berjalan lebih baik. Malam harinya, JN dan Mosuk kembali mencoba menyelidiki keberadaan sang pembunuh berantai, tetapi hasilnya tetap nihil. Mosuk tampak semakin putus asa, karena tidak ada petunjuk baru atau korban tambahan yang muncul. Mereka merasa jalan buntu semakin dekat. JN menyarankannya untuk bersabar, ketika ia tiba-tiba melihat Afu, putri pemilik restoran, sedang menatap bunga di bawah cahaya bulan. Merasa tidak aman membiarkannya sendirian, JN memutuskan untuk menemaninya. Mosuk, memahami situasinya, berubah menjadi tak terlihat dan kembali ke rumah, memberi mereka waktu berdua. JN bertanya mengapa Afu sendirian di tempat seperti itu malam-malam. Afu menjawab bahwa ia menyukai bunga dan senang melihatnya di bawah cahaya bulan. Ia pun mulai bercerita panjang tentang berbagai jenis bunga yang ada di depannya. JN mendengarkan dengan saksama, lalu menawarkan diri untuk mengantar. Saat mereka berjalan pulang, Afu memberitahu JN bahwa ia terlihat terlalu murung dan pendiam. Ia pun menambahkan, karena JN bukanlah Batman, maka ia sebaiknya tidak terus bersikap seperti itu. Afu menyarankan agar JN bisa sedikit lebih menikmati hidup. Namun, JN menolak nasihat tersebut dengan alasan bahwa tujuannya dalam hidup adalah segalanya baginya. Tiba-tiba, perhatian Afu tertuju pada semak berbunga di pinggir jalan. Dengan penuh semangat, ia mulai bercerita kepada JN tentang bunga tersebut. Ia kemudian berpindah ke tanaman lain, dan JN dengan cepat mengenalinya. Batang tanaman itu, katanya, bisa direbus menjadi obat untuk mengatasi sakit perut. Ia pun mengenang bahwa di desanya, ia memiliki seorang teman yang gemar makan permen, dan ia sering membuatkan obat tersebut untuk temannya. Sebuah senyum lembut menghiasi wajahnya saat ia mengingat kenangan bersama Shiryuki. Afu lalu menyinggung kembali pernyataan JN sebelumnya tentang ketidakmampuannya untuk menikmati hidup karena terikat pada tujuannya. Ia berkata bahwa JN sebenarnya memiliki hal-hal yang ia sukai dalam hidup, serta kenangan yang ia hargai. Karena itu, tidak semestinya JN menghindari segala hal yang indah hanya karena merasa dirinya harus fokus pada sebuah misi. Tak lama kemudian, mereka pun tiba di rumah Afu, dan lampu rumahnya masih menyala. JN mengucapkan selamat malam padanya, lalu berkata bahwa ia ingin mendengar lebih banyak cerita tentang bunga-bunga itu. Mungkin lain kali, saat matahari masih bersinar. Begitu Afu masuk ke rumah, tiba-tiba Mosuk muncul dari belakang dan berkata bahwa Afu adalah gadis yang baik. JN terkejut mengetahui bahwa pria usil itu ternyata diam-diam mengikutinya, meskipun sebelumnya ia mengaku akan memberikan mereka privasi. Mosuk hanya tertawa kecil sebelum melanjutkan misinya untuk mencari pembunuh berantai. Malam berikutnya, saat JN sedang menunggu di jembatan, seorang pria yang mabuk lewat bersama seorang gadis cantik.
Gadis itu terpesona oleh wajah JN dan tidak menyadari keberadaan iblis di depan pria mabuk tersebut. Sampai akhirnya pria itu diserang dan terjatuh, menjerit ketakutan melihat sesosok iblis yang menyerupai serigala. JN segera mengambil sikap untuk melindungi mereka. Ia dengan sigap menangkis serangan iblis dan melemparkannya ke samping. Gadis itu, yang ketakutan, bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi JN hanya memintanya untuk tetap berada di belakangnya dan tidak mengeluarkan suara jika ingin selamat. Iblis itu kembali menyerang, dan JN berhasil memblokir serangannya. Namun kemudian terhempas ke samping. Melihat celah itu, sang iblis berusaha menyerang gadis tersebut. Tetapi untungnya Mosuk tiba di waktu yang tepat dan berhasil menyelamatkannya. JN kembali menyerang iblis tersebut, tetapi tak mampu menembus kulitnya yang tebal. Iblis itu pun melarikan diri dengan melompat ke udara. JN meminta maaf kepada Mosuk karena telah membiarkan iblis itu lolos. Tetapi Mosuk memahami situasinya, sebab mereka berdua tidak menyangka pertarungan akan sesulit itu. Ia pun memutuskan untuk mengikuti iblis tersebut dan mencari tahu kemana perginya. Namun, JN memintanya agar tidak terlibat dalam pertempuran, meskipun berhasil menemukannya. Saat itu, gadis yang diselamatkan dengan nada agak angkuh berkata kepada JN agar bersikap seperti seorang pria sejati dan membantunya bangkit. JN dengan tenang membantunya, tidak ingin membuat keributan. Namun ketika gadis itu bertanya apakah ia tidak mengenalnya, JN merasa wajahnya memang tidak asing. Ia pun menyadari bahwa gadis itu adalah Natsu, yang ternyata telah tumbuh dewasa selama 3 tahun terakhir. Natsu merasa senang karena JN masih mengingatnya, dan mengeluh bahwa JN tampak tidak berubah sama sekali. JN menjawab bahwa ia kebal terhadap penuaan, membuat Natsu cemburu atas nama semua wanita di dunia. JN kemudian bertanya apakah Natsu sering keluar malam-malam seperti itu, dan Natsu menjelaskan bahwa ia hanya mengantar paket penting kepada salah satu pelanggan tetap mereka. JN memuji bahwa Natsu tampak telah banyak berubah dan kini lebih sering tersenyum secara alami. Natsu pun tersanjung mendengar pujian itu. Tiba-tiba, pelayan Zen muncul dari belakang, membuat Natsu terkejut. Zen lalu mulai bertanya kepada JN apakah ada ketegangan romantis antara dirinya dan Natsu. JN menjelaskan bahwa Natsu baru saja diserang oleh iblis pembunuh berantai, yang membuat Zen berteriak panik. Ketika mereka menunjukkan mayat korban, Zen meminta Natsu untuk menghubungi pihak kepolisian. Namun, Natsu menjawab bahwa polisi tidak akan mampu menangani makhluk seperti itu, jadi mereka harus menyerahkannya kepada JN. JN memutuskan untuk pergi karena Zen kini bisa menjaga Natsu, dan ia meminta mereka untuk menghubungi Tokomi jika memerlukan bantuannya. Tiba-tiba, Zen teringat sebuah rumor tentang kuil terdekat, tempat di mana sang pendeta baru saja meninggal, dan kini dikabarkan ada iblis yang tinggal di sana. Di waktu yang sama, Mosuk terus membuntuti iblis serigala tersebut, sampai akhirnya ia melihat iblis itu terbang sambil menculik seorang wanita. Melihat wanita tak berdaya dicakar iblis mengingatkannya akan nasib istrinya sendiri. Dipenuhi kemarahan, ia pun melupakan janjinya untuk tidak menyerang iblis itu. Mosuk mengejar iblis itu dengan tekad membara untuk membunuhnya. Ia tiba di sebuah kuil yang sama seperti yang diceritakan Zen kepada JN. Dengan kekuatannya, ia membuat dirinya tak terlihat dan menyelinap masuk ke dalam kuil, tempat di mana sang iblis sedang memangsa seorang wanita. Saat ini, tak ada yang lebih penting bagi Mosuk selain membalas dendam. Dengan pisau terhunus, Mosuk menerjang iblis itu. Namun, sang iblis merasakan niat membunuh dari dirinya, dan langsung menyerang balik, mencabik sisi tubuh Mosuk hingga terluka parah. Setelah menganggap Mosuk tak lagi menjadi ancaman, iblis itu kembali melanjutkan makannya. Dalam keadaan sekarat, Mosuk merasa putus asa. Ia merasa akan mati sia-sia tanpa sempat menunaikan dendamnya. Namun tak lama, JN tiba di kuil. Begitu melihat Mosuk tergeletak berlumuran darah, ia segera berlari ke sisinya. Dengan napas yang tersengal, Mosuk memberitahu bahwa iblis itu masih berada di sekitar sana beberapa menit lalu, sedang memangsa seorang wanita. Ia yakin bahwa itu adalah iblis yang sama yang telah membunuh istrinya. Namun, keraguan muncul di benak JN ketika mendengar bahwa iblis itu memakan korbannya, karena itu tidak sesuai dengan kondisi jasad istri Mosuk yang mereka temukan sebelumnya. Mosuk lalu menyerahkan pisaunya kepada JN, mengatakan bahwa benda itu dibuat di desa Kadono, kampung halaman JN. Pisau itu konon bekerja seperti jimat terhadap iblis. Ia meminta JN untuk menggunakan pisau itu untuk membunuh iblis tersebut,
agar dirinya bisa turut berpartisipasi dalam membalas dendam itu. Jean mengangguk dan menerima permintaan itu. Ia juga meminta Mosuk untuk meminjamkan kekuatannya, karena ia akan membutuhkannya dalam pertempuran ini. Dengan senang hati Mosuk menyetujui, dan seketika Jean menggunakan lengan iblisnya untuk menyerap kekuatan Mosuk. Saat kekuatan Mosuk masuk ke dalam tubuh Jean, ia turut menyaksikan kilas balik kehidupan Mosuk, tentang bagaimana ia terus-menerus melarikan diri dari para iblis, hingga memutuskan untuk hidup sebagai manusia. Di suatu titik, Mosuk jatuh cinta pada seorang wanita yang kemudian menerimanya, meski mengetahui bahwa ia bukan manusia biasa. Ketika semua ingatan itu berakhir, tubuh Mosuk pun perlahan-lahan berubah menjadi debu dan lenyap. Dengan semangat balas dendam yang membara, JN bersumpah untuk membalaskan dendam Mosuk dan istrinya. Di sisi lain, iblis itu telah membawa wanita lain ke sarangnya. Sambil menyantap korbannya, ia berbicara sendiri, mengungkap bahwa saat pertama kali menjadi sadar, ia telah menjadi monster. Ia merasa tak tahu arah, namun satu hal yang ia tahu, ia harus pulang, meski tak tahu di mana rumahnya berada. Naluri dalam dirinya mendorongnya untuk membunuh manusia dan memakan mereka. Namun meski begitu, ia tetap merasa kosong. Hingga suatu ketika, saat ia memakan seorang wanita untuk pertama kalinya, ia merasa ada sesuatu dalam tubuhnya yang terpenuhi. Sejak saat itu, ia terus melakukan hal tersebut. Saat sedang asyik dengan mangsanya, terdengar suara JN yang menyindir, "Apakah tidak bodoh kembali ke tempat yang sama setelah baru saja diserang di sini?" Iblis itu terkejut dan mencari-cari sumber suara, namun JN tidak terlihat. Tanpa suara, JN menyerang dan menebas tangan iblis itu hingga bersih. Iblis menjerit kesakitan dan berusaha menyerang balik, menebak lokasi JN hanya melalui nalurinya. Tapi JN berhasil menghindar dari semua serangan, dan ia yakin kali ini, kemenangannya sudah pasti. Ia menonaktifkan kemampuan tembus pandangnya, dan dengan kekuatan dari lengan iblis, ia mengayunkan pedangnya dan memenggal kepala iblis itu dalam satu tebasan. Kepala itu jatuh ke tanah dan menggeliat kesakitan. Namun JN belum selesai. Ia berkata bahwa selama ini, pembunuh berantai yang menjadi buah bibir bukan hanya membunuh para pria di tempat, tapi juga menculik wanita. Itu sebabnya jumlah korban pria dan wanita tak seimbang. Namun, jika benar iblis itu menculik para wanita untuk dimakan, mengapa jasad istri Mosuk ditemukan di sungai? JN ingin tahu kebenarannya dan bertanya pada sang iblis, "Apa yang kau inginkan sebenarnya?" Iblis menjawab bahwa ia membutuhkan tubuh yang layak untuk pulang, namun itu tak menjelaskan segalanya. Untuk menemukan jawaban, JN memutuskan menyerap kekuatan iblis tersebut. Ia pun melesat cepat, bahkan berjalan di udara. Ia kemudian menyelami ingatan iblis itu, dan menemukan bahwa iblis tersebut dulunya adalah seorang wanita yang diperkosa oleh sekelompok pria dan dibuang ke sungai. Saat ia tenggelam, satu-satunya keinginan dalam dirinya adalah kembali ke rumah. Namun, dengan tubuhnya yang telah ternoda, ia tak sanggup menemui suaminya. Maka, di saat-saat terakhir hidupnya, ia berharap memiliki tubuh yang layak, dan keinginan itu mengubahnya menjadi iblis. Dalam ingatan terakhir sang iblis, wanita itu memanggil nama Mosuk. Saat itu, JN menyadari bahwa iblis yang Mosuk buru selama ini adalah istrinya sendiri. Dengan hati yang berat, JN menyadari tragedi yang sesungguhnya. Ia telah membunuh sepasang kekasih malang yang dipisahkan oleh kutukan. Saat tubuh iblis itu lenyap, satu-satunya yang tersisa hanyalah adegan kemudian berpindah ke seorang gadis kecil yang menyanyikan sebuah lagu bernada sendu dan menghantui. Suaranya seolah memancarkan aura misterius yang menyerupai roh gentayangan. Ia berhenti menyanyi tepat saat lagu itu berakhir. Setelah itu, tampak seorang samurai berjalan mendekati warung soba milik Ofu. Sesampainya di depan pintu, ia menyadari bahwa seseorang telah keliru mengenalinya sebagai kakaknya. Saat hendak menghampiri orang tersebut, ia tanpa sengaja bertabrakan dengan Natsu. Gadis itu segera panik saat mengetahui bahwa yang ia tabrak adalah seorang samurai, dan dengan gugup meminta maaf sebesar-besarnya. Namun, samurai itu tidak mempermasalahkannya. Ia justru ikut meminta maaf dan mengakui bahwa ia seharusnya lebih berhati-hati. Pemilik warung pun ikut campur, berusaha menenangkan Natsu. Ia menjelaskan bahwa pria itu adalah Natsugumura, seorang samurai yang dikenal sebagai pribadi yang lembut dan penuh kebaikan hati, meski penampilannya tampak menakutkan. Keesokan paginya, Natsugu kembali ke warung tersebut.
Ia duduk diam, menatap soba di hadapannya, namun pemilik warung memperhatikan bahwa kali ini ia tampak gelisah. Dengan hati-hati, sang pemilik bertanya apakah ada sesuatu yang mengganggunya. Natsugu pun mengangguk dan menyampaikan bahwa ia sedang memikirkan sesuatu yang berkaitan dengan kakak laki-lakinya. Pemilik warung tampak terkejut, sebab sejauh yang ia tahu, Natsugu adalah anak tertua dalam keluarga Mura. Seharusnya, tidak mungkin ia memiliki seorang kakak. Namun Natsugu bersikeras bahwa ia pernah memiliki kakak laki-laki. Ia lalu bertanya kepada Ofu apakah pernah mendengar nama Sada Nagamira. Ofu tampak merenung, lalu menjawab bahwa nama tersebut tidak familiar baginya. Natsugu pun berkata bahwa ia menduga memang tidak ada seorang pun yang mengingat saudaranya itu, bahkan keluarganya sendiri. Ia mulai mempertanyakan kewarasannya, namun pemilik warung berusaha meringankan suasana. Ofu lalu menimpali bahwa ia mengenal seseorang yang mungkin dapat membantu. Ayahnya pun menambahkan bahwa orang itu merupakan pelanggan tetap mereka, dan dikenal suka mencampuri urusan-urusan aneh. Natsugu bertanya-tanya apakah orang tersebut semacam peramal atau dukun. Pertanyaan itu membuat Ofu dan ayahnya tertawa. Mereka menjelaskan bahwa orang itu hanyalah seorang ronin yang kebetulan senang menyelidiki kejadian-kejadian aneh demi imbalan. Meskipun penampilannya menyeramkan dan perilakunya agak ganjil, ia sebenarnya orang yang baik. Ia datang ke warung itu setiap hari hanya untuk menikmati soba mereka. Tepat saat itu, pria yang dimaksud, Gina, masuk ke warung dan memesan soba seperti biasa. Saat ia makan, pemilik warung bercanda bahwa Gina pasti sangat menyukai soba mereka karena tak pernah absen datang. Namun Gina menjawab santai bahwa rasa soba mereka entah bagaimana membuatnya terikat. Ofu lalu datang menuangkan teh untuk Gina. Ia memuji Gina yang kini sudah lebih pandai bersikap sebagai pelanggan. Gina tampak senang menerima pujian itu, dan ia pun menceritakan bahwa akhir-akhir ini ia mempelajari berbagai macam bunga. Ia mengaku bahwa tanaman sangat menarik, hingga kini ia tak bisa tidak memperhatikan bunga-bunga liar yang bermekaran di pinggir jalan. Ofu tersenyum mendengarnya, lalu berkata bahwa karena mereka telah membahas semua bunga musiman, kini saatnya ia belajar tentang bunga-bunga yang berkaitan dengan mitologi. Tiba-tiba, Natsugu menyela percakapan mereka. Ia mengatakan bahwa ia mendengar Gina adalah seseorang yang biasa menangani rumor mengenai iblis dan fenomena gaib. Gina membenarkannya, dan Natsugu pun bertanya apakah ia bersedia membantunya memecahkan misteri tentang kakaknya. Namun Gina menolak, dengan alasan bahwa keahliannya terbatas pada pengusiran iblis. Kecuali ada iblis yang terlibat, ia tidak yakin bisa banyak membantu. Natsugu mengangguk mengerti, namun jelas terlihat kecewa saat ia meninggalkan tempat itu. Setelah ia pergi, pemilik warung bertanya kepada Gina apakah ia tidak bisa mempertimbangkan kembali permintaan tersebut. Ia menjelaskan bahwa Natsugu sedang mencari kakak laki-lakinya yang hilang dan sangat khawatir tentang hal itu. Ofu pun ikut memohon. Setelah berpikir sejenak, Gina akhirnya menyetujui permintaan itu. Ia berkata bahwa ia merasa berutang budi kepada mereka. Meski begitu, ia tetap penasaran mengapa mereka begitu peduli. Pemilik warung hanya tertawa dan berkata bahwa Natsugu adalah salah satu dari sedikit pelanggan setia mereka. Adegan beralih ke sebuah warung teh kecil, tempat Gina bertemu kembali dengan Natsu. Gadis itu tampak terkejut melihatnya di sana. Gina memesan teh dan kue mochi, lalu duduk tak jauh darinya. Saat menunggu pesanannya, Gina bertanya apakah Natsu menyukai mochi, dan ia menjawab iya. Tak lama kemudian, pesanannya datang, dan sambil menyantap makanannya, Gina dengan santai bertanya, "Kapan kau dan Zenji akan menikah?" Natsu hampir tersedak. Ia terkejut mendengar pertanyaan itu dan menuntut tahu dari mana asalnya. Gina mengingatkannya bahwa ia kini berusia 16 tahun, usia yang umum untuk menikah. Natsu mengakui bahwa memang benar, namun ia dengan cepat menambahkan bahwa ia tidak mungkin menikahi Zenji, karena ia sudah menganggapnya seperti saudara kandung sendiri. Ia menjelaskan bahwa meskipun ayahnya mungkin sudah menyiapkan calon suami untuknya, beliau juga berkata bahwa ia bebas menentukan pilihan hidupnya sendiri. Secara praktis, ayahnya mungkin lebih memilih agar ia menikah dengan seorang samurai atau pedagang demi alasan bisnis. Penasaran, Natsu membalikan pertanyaan itu kepada Gina, menanyakan pendapatnya tentang pernikahan. Gina mengangkat bahu dan berkata bahwa tak mungkin ada yang ingin menikahi seorang ronin aneh sepertinya, yang bahkan tidak memiliki pekerjaan tetap. Natsu tertawa dan setuju, namun ia menambahkan bahwa pada akhirnya semua orang pasti akan menetap juga.
Ia lalu bertanya berapa usia Gina. Saat Gina menjawab bahwa ia berusia 31 tahun, Natsu benar-benar terkejut karena ternyata Gina lebih tua dari Denji. Ia lalu mencondongkan tubuh ke depan, memperhatikan wajah Gina dengan rasa ingin tahu, dan bertanya apakah ia punya rahasia untuk tetap awet muda. Gina hanya menjawab bahwa ia pun tidak tahu. Tak lama, Gina bangkit dan mengatakan bahwa ia harus kembali bekerja. Natsu bertanya apakah itu perburuan iblis lagi, dan Gina membenarkannya. Natsu heran, mengapa Gina memilih jalan hidup yang berbahaya itu, padahal dengan kemampuan pedangnya, ia bisa saja mendapatkan pekerjaan yang lebih stabil. Namun Gina tidak bisa memberikan jawaban pasti. Ia hanya berkata bahwa jalan ini adalah satu-satunya yang ia tahu bagaimana menempuhnya. Natsu tersenyum, lalu berkata bahwa Gina biasanya terlihat begitu tenang dan dingin, hingga ia kadang bertanya-tanya apakah Gina peduli pada apapun. Tapi kini, setelah mendengar sedikit tentang dirinya, Natsu merasa Gina hanyalah seorang pria biasa yang juga memiliki kekhawatiran seperti orang lain. Ia tertawa, lalu menyuruh Gina untuk tidak berbicara secara formal padanya lagi. Sebelum pergi, Natsu pun berpamitan sambil bergurau, memperingatkan Gina agar tidak terlalu banyak berpikir, atau nanti wajahnya akan dipenuhi kerutan. Adegan terakhir memperlihatkan rumah Natsugu, saat ia bersiap untuk pergi. Ibunya melihatnya dan segera tahu bahwa putranya itu hendak melanjutkan pencarian akan kakaknya yang hilang. Meskipun Natsugu tak mengatakan apapun, keheningannya sudah cukup. Dia menegaskan sekali lagi bahwa ialah sumber kekuatan keluarga Mora. Dengan nada tegas, ia menyatakan bahwa dirinya tidak pernah memiliki kakak laki-laki. Namun, Natsugu tidak gentar. Ia menatapnya lurus-lurus dan bersikeras bahwa dirinya masih mengingat sang kakak dengan jelas. Sosok yang berkeliaran di lorong-lorong distrik lampu merah dan daerah kumuh, mengejar bayang-bayang dari masa lalu. Ia memohon agar Natsugu menghentikan pencarian yang dianggapnya sia-sia, dan mulai bersikap seperti seorang samurai sejati, seorang pelayan yang hidup dengan martabat. Namun, Natsugu tetap bersikeras. Ia akan memenuhi kewajibannya, katanya, tapi hanya setelah menemukan saudaranya. Ia lalu membungkuk dengan sopan, berpamitan, dan melangkah pergi meskipun namanya dipanggil berkali-kali dari belakang. Saat Natsugu berjalan terhuyung di sepanjang jalan, ingatan tentang percakapannya dengan sang kakak muncul kembali. Kakaknya pernah berkata, bukan rumah atau tanah yang membentuk manusia, melainkan manusialah yang membentuk rumah. Ia percaya pada kesetiaan dan dedikasi, namun tak akan pernah mengorbankan keyakinan pribadinya demi tugas. Natsugu bertanya dalam hati, di manakah gerangan kakaknya kini berada? Tepat saat itulah Gina muncul di sampingnya, mengejutkannya. Natsugu sempat kaget, namun segera merasa lega melihatnya. Gina menyatakan bahwa ia telah memutuskan untuk menyelidiki masalah ini lebih lanjut, meskipun ia memperingatkan bahwa tak ada jaminan jawaban akan ditemukan. Natsugu mengangguk pelan. Itu sudah cukup baginya, cukup bahwa masih ada seseorang yang percaya padanya. Tanpa basa-basi, Gina langsung menanyakan tentang peristiwa yang menyebabkan hilangnya sang kakak. Namun, keduanya sepakat untuk membicarakannya di tempat yang lebih tenang. Adegan beralih ke keduanya yang duduk di sebuah toko minuman. Di sana, Natsugu tak bisa mengalihkan pandangannya dari katana indah yang tergantung di sisi Gina. Pedang itu jelas bukan sembarang senjata, pengerjaannya begitu halus dan elegan. Dengan rasa penasaran, Natsugu bertanya apakah Gina berasal dari keturunan samurai. Namun Gina menggeleng, lalu bercerita bahwa ia berasal dari sebuah desa pegunungan terpencil yang terkenal dengan para pandai besinya. Di sanalah ia belajar menggunakan katana dalam perannya, dan kini kembali menjalani tugas serupa. Pedang yang ia bawa memiliki izin resmi dari Shogun, jadi kehadirannya sah. Natsugu menebak bahwa desa itu mungkin Kadono. Gina tampak terkejut dan terkesan. Natsugu tersenyum, mengatakan bahwa desain sarung pedangnya membuatnya curiga. Ia mengaku sebagai penggemar katana, dan tahu bahwa pedang dari Kadono terkenal dengan sarung yang sederhana tapi elegan. Gina mengangguk, mengakui bahwa pedang itu dulunya adalah artefak suci dari desanya, dan kini berada di tangannya karena keadaan yang tidak menyenangkan. Natsugu, penuh rasa ingin tahu, bertanya nama pedang itu. Gina menjawab, Yara. Natsugu mengulang nama itu, menyadari bahwa mungkin asal-usulnya terkait dengan frasa kuno yang berarti penangkal kejahatan atau pemurnian roh. Ia bertanya apakah Gina tahu kisah semacam itu. Gina menggeleng, namun teringat ucapan tetua desa, bahwa pedang itu telah tetap bersih selama lebih dari 100 tahun.
Penuh semangat, Natsugu hampir memohon agar Gina menunjukkan pedangnya. Namun Gina menolak dengan sopan. Menyadari dirinya terlalu bersemangat, Natsugu segera meminta maaf. Setelah itu, Gina mengajak mereka kembali ke inti permasalahan. Natsugu pun mulai menceritakan kisahnya. Sang kakak tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Ia telah mencarinya kemana-mana, namun tak satu pun petunjuk ditemukan. Lebih menyakitkan lagi, semua orang seakan melupakan keberadaan kakaknya. Bahkan kedua orang tua mereka bersikeras bahwa Natsugu adalah satu-satunya anak keluarga Mora. Nama, Sadanaga, hanya terdengar samar bagi sebagian orang, dan bahkan mereka akhirnya menganggap itu hanya kesalahan ingatan. Dengan getir, Natsugu menyadari bahwa mungkin hanya dirinya yang benar-benar mengingat kakaknya. Pemilik toko, yang mendengarkan dari kejauhan, menyarankan agar mereka pindah ke tempat yang lebih pribadi. Namun Gina menolak dengan bercanda bahwa tempat itu cukup sepi, dan mengatakan bahwa keprihatinan Ofu dan ayahnya terhadap Natsugu membuat mereka datang berbicara di sini. Gina lalu bertanya kapan kakaknya menghilang. Natsugu menjawab bahwa itu terjadi menjelang akhir Januari. Ia mengingat bahwa sebelum menghilang, kakaknya sempat berkata akan bertemu dengan seorang gadis. Setelah itu, Natsugu menemukan beberapa bunga di kamar kakaknya. Bunga kecil berkelopak putih dengan tengah berwarna kuning cerah. Aromanya kuat dan khas, dan hal itu membuatnya merasa aneh karena kakaknya bukanlah tipe yang menyukai bunga. Karena tak ada orang lain yang masuk ke ruangan itu, Natsugu menduga bunga itu ditinggalkan oleh kakaknya sendiri. Gina bertanya apakah bunganya masih disimpan. Natsugu mengangguk dan berkata bahwa ia menyimpannya dengan hati-hati. Siapa tahu suatu hari akan berguna. Gina pun bertanya apakah ia boleh mengunjungi rumah Natsugu esok hari untuk melihat bunganya. Meski sempat ragu, Natsugu akhirnya setuju. Keesokan harinya, Gina tiba di toko soba lebih awal, hanya untuk mendapati bahwa Natsugu sudah menunggu. Ia memesan soba, dan pemilik toko tampak geli mendengar Gina memanggil Natsugu dengan akrab. Ia bahkan menggoda Ofu, yang segera menyuruh ayahnya berhenti berbicara sembarangan. Gina kemudian bertanya pada Ofu tentang hubungannya dengan Natsugu. Ofu menjawab mereka tidak terlalu dekat, tapi kadang berbicara saat Natsugu mampir ke toko. Ia menganggap Natsugu sebagai pria yang baik dan tulus. Natsugu menyadari bahwa yang mereka bicarakan adalah samurai yang ia temui beberapa hari lalu. Seorang pria yang sopan dan rendah hati. Pemilik toko kemudian menambahkan bahwa Natsugu memang orang yang baik, tapi bisa terlalu bersemangat jika topik tentang pedang muncul. Ia bahkan ingat ibu Natsugu pernah memarahinya karena obsesinya terhadap pedang. Gina bertanya apakah sang pemilik pernah mengenal ibunya. Ia menjawab belum, hanya melihat sekilas. Namun dari cerita yang ia dengar, sang ibu adalah wanita yang menakutkan. Ia lalu mengambil sebuah KAI, sejenis peralatan samurai, yang pernah diberikan oleh Natsugu padanya. Awalnya Gina enggan menerimanya kembali, tapi setelah diyakinkan bahwa pemilik toko tidak akan menggunakannya, ia pun menerima dan berjanji akan menyimpannya baik-baik. Gina lalu menoleh pada Ofu dan bertanya apakah bunga yang disebutkan Natsugu mungkin adalah bunga daffodil. Natsugu mengonfirmasi, tapi Gina tampak meragukan itu karena menurutnya ukuran daffodil seharusnya lebih besar. Namun ia sangat berharap dugaannya salah. Adegan terakhir menampilkan seorang gadis muda, sosok yang sama dari sebelumnya. Ia merenungi tempat ia berada sekarang, dulu taman masa kecilnya yang penuh kebahagiaan. Tapi kini, ia tahu bahwa tempat itu tak akan pernah menjadi miliknya lagi.